Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas ya, dan tentunya buat Anda yang sudah siap di depan layar kaca Anda, kini saatnya kita akan sama-sama untuk Rumpi No Secret. Mwah. Ditemani oleh Mas Siki di pojok sana, dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Seperti biasanya kita mojok dulu, kita highlight apa sih yang lagi ramai terjadi hari ini. Dan banyak sekali menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Baik, ini komentarnya adalah hal yang terjadi di dunia nyata ya, berkaitan dengan selebriti, dan agendanya tema besarnya adalah tentang perceraian. Yang pertama adalah gugatan perceraian Andre Taulany dan istrinya. Setelah di bulan April kemarin sempat mengajukan gugatan dan ditolak oleh pengadilan ya, gugatannya dengan alasan kurang bukti. Andre kan kemudian mengajukan banding di bulan September, tapi sudah ada putusannya juga. Bandingnya pun ditolak, sehingga pernikahannya masih sah. Pernikahannya sudah berjalan 19 tahun, itu masih berlangsung secara hukum negara gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih artikel komentar netizennya seperti apa. Tumben kali ini artis sulit banget mau cerai gitu. Kalau biasanya kayak cepet ya. Yang berikutnya, istrinya nggak mau dicerai say gitu. Lanjut berikutnya. Ini ada yang kasih info ya, FYI. Cerai kalau yang ngajukan cowok dan alasannya dipandang kurang bisa diterima bakalan sulit, apalagi kalau pihak cewek tidak setuju dan datang terus ke persidangan. Bakal lama dan belum tentu dikabulkan. Ini kata salah satu hakim PA kenalanku. Walaupun udah jatuh talak secara agama, tapi secara negara masih berhak menyandang status istri sah, katanya gitu. Gitu ya, emang sebenarnya yang benar ya mungkin gitu ya. Kalau bercerai itu nggak segampang itu kan, apalagi ada anak-anak. Alasannya harus apa ya? Ya harus memenuhi syarat sehingga dikabulkan oleh negara. Yang berikutnya ada komentarnya, baca lagi, ada nggak komentar? Sah menurut negara tapi tidak sah menurut agama. Lanjut berikutnya, doa terbaik untuk pasangan ini. Ada lagi komentarnya? Nah, ini kan tadi kalau Andre Taulany ditolak karena kurang bukti ya. Nah, kalau yang berikut mungkin takut ditolak juga kali gugatannya. Mbak Im Wong ini mengajukan banyak sekali bukti dan juga saksi untuk gugatan perceraian terhadap Paula. Ini sama kan kondisinya, suami yang menggugat istri begitu ya, dan ada tuntutan untuk hak asuh anak juga. Kali ini yang diajukan sebagai saksi adalah Tengku Zaki. Ya, Tengku Zaki, ini tanggung jawab saya katanya. Jadi saksi sidang cerai Mbak Im Wong. Dia diminta oleh Mbak Im Wong. Dan kalau baca komentar-komentar netizen ini kan mereka emang sahabatan dekat. Kita pernah undang mereka berdua ya waktu 2014 silam. Wih, lama banget. Tengku Zaki ini juga bertanggung jawab memperkenalkan Mbak Im dengan Paula atau gimana sih? Nggak tahu ya. Tapi kita lihat dulu statementnya Tengku Zaki ketika diwawancara wartawan sesaat sebelum atau sesudah dia menjadi saksi perceraiannya Mbak Im Paula. Berikut ini. Oke, komentar netizen. Ditanya bukannya browsing malah hohahehong, heran. Kutanya, dicek dong komentar netizen coba. Rempong bener ya, mau cerai aja, saksi-saksinya banyak. Kalau dah tak cocok baik-baiklah cerainya. Tengku Zaki kan mak comblang untuk apa? Tanda tanya. Ini ada tulisannya Pak Comblang, aku jadi bingung. Emang iya mak comblangnya Tengku Zaki? Aku mau tanya tadi, Tengku Zaki tuh Instagramnya namanya Jordan. Kamu ya, aku tanya baru jawabnya sekarang setelah terjadi keributan ini. Kita undang aja Tengku Zaki, kenapa sih? Kenapa namanya jadi Jordan gitu? Oh, Tengku Jordan. Oh, oke. Gila, masalah namanya ribut kita ya. Oke, berikutnya. Emang Tengku Zaki waktu kejadian ada di lokasi situ? Halah, itu cuma disuruh sama BW. Nggak usah kebanyakan bukti, hari ini ketok palu selesai. Si BW mukanya aja udah lecek, capek gitu, mondar-mandir PA katanya gitu ya. Ini kan benar, kalau tadi tuh Bang Andre Taulany soalnya kurang bukti ditolak gugatannya. Ya ini kan banyak bukti dimarahin juga sama netizen. Lanjut yang berikutnya. Tengku Zaki mukanya kayak stres gitu, semoga dia ikut mendapatkan. Mendapatkan apa maksudnya? Astaga, serem banget ya. Kan dia mak comblangnya, bro, kasih tahu sama temennya mau cerai aja pakai drama malu-maluin. Sebagai cowok kayak begitu yang gentle dong. Udah gitu yang dilawan seorang perempuan, mantan istri, ibu dari anak-anaknya, ya kan? Belum mantan kan, belum ketok palu, berarti masih istri. Yang berikutnya, Zaki yang menjodohkan, Zaki juga yang menjadi saksi perceraiannya. Kayak lagu ya. Kau yang mulai, oke. Yang berikut, ada lagi? Nggak ada. Itulah ya. Itulah kehidupannya, menikah, bercerai. Jangan dicontoh ya. Cerainya maksudnya, kalau menikahnya ya nggak apa-apa. Kan itu ibadah. Baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini juga kita memotret perjalanan hidup ya. Ada Thalita Curtis yang kemarin juga sempat viral. Dulu sempat dijuluki sebagai Ratu FTV. Sekarang kehidupannya berubah, jalan hidup yang dilalui berubah. Sekarang dia jualan risol, jualan thrifting juga.
rumahnya masih ngontrak, sehingga timbul pertanyaan, kemana aja sih? Kenapa bisa seperti itu? Dulu waktu tabungan, waktu honor jadi Ratu FTV kemana? Ya, kita lihat dulu profil Talitha Curtis berikut ini. Talitha Curtis Swin, artis kelahiran 2002 yang memulai karir sejak usia 12 tahun melalui sinetron Badai tahun 2014 ini pernah membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala tahun 2015 bersama Prilly Latukonsina, Ricky Harun, dan Jessica Mila. Perempuan asal Bandung yang belakangan ini disorot netizen karena penampilannya berubah drastis ini mengaku mengalami kenaikan berat badan, bahkan pernah mencapai 115 kg, namun kini sudah turun menjadi 92 kg. Perempuan yang kini tinggal di sebuah kontrakan sambil berjualan risol di daerah Bogor ini mengaku tidak mendapat job syuting karena kenaikan berat badannya hingga membuatnya mengalami keterpurukan ekonomi, bahkan harus menjual barang-barangnya seperti handphone dan motor untuk bertahan hidup, bahkan menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Benarkah Talitha sempat tidak mendapat dukungan keluarga terhadap karirnya di dunia entertainment? Dan apa yang membuat Talitha bangkit dari keterpurukannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Talitha Curtis. Halo. Baik, ini ada artikelnya ya kemarin ramai. Sosok Talitha Curtis dijuluki Ratu FTV. Kini jualan risol di pinggir jalan. Hasil kerjanya ludes. Nah, sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu ini deretan acting Talitha di beberapa judul. Kita lihat yang berikut. Kemarin kan sempat diwawancara ya, ada yang bertanya kenapa kamu berhenti syuting. Kamu bilang ya itu kamu sebenarnya nggak ada rencana juga untuk berhenti syuting gitu, atau sebetulnya? Iya, sebenarnya nggak ada rencana berhenti syuting ataupun kayak, maksudnya kayak aku sengaja berhenti atau enggak gitu ya. Karena emang jujur-jujuran aja emang nggak ada panggilan aja gitu. Gak ada panggilan karena, syuting. Ya aku ngerti sih mungkin karena penambahan berat badan yang terlalu atau karena pandemi waktu gitu. itu? Bisa jadi juga emang waktu itu karena pandemi juga, emang nggak ada kerjaan juga. Terus kebetulan di saat pandemi itu aku ya banyak kena masalah juga. Jadi kayak mengaruh ke apa sih Kak, aku tuh kalau sakit mentalku itu overeating. Jadi aku kalau stres aku overeating sampai aku nggak sadar tiba-tiba udah naik segini banyak. Oke. Kamu sempat bikin konten juga ya tentang ya mungkin orang nggak nyangka sih dulu aku seperti ini gitu ya. Ingat netizen dulu saya seperti ini, apa bentukannya gitu ya. Jadi memang di masa-masa itu, di masa-masa pandemi, itu kamu juga ada masalah yang kamu hadapi. Iya, aku sehingga stres membuat kamu jadi overeating. Betul. Dan itu berhentinya tawaran pun itu menambah stres kamu? Awalnya iya. Cuman kalau untuk sekarang sih aku selalu ngambilnya positif aja. Karena balik lagi kalau aku ngelihat aku yang ke belakang kan kayak, duh terlalu berat gitu ya. Jadi kayak aku nggak mau omongan siapapun sekarang itu menjadi kayak titik balik kegelapanku yang sebelumnya gitu. Jadi apapun sekarang bulian atau something ya aku ngambilnya positif aja Kak. Gitu. Positif aja. Ketika kamu posting itu masih ada orang yang membuli kamu secara fisik? Waktu apa? Yang kamu postingnya tentang dulu orang nggak nyangka kan aku dulu seperti itu. Masih banyak banget. Masih banyak banget sampai apa yang masih agak sakit gitu di hati kamu? Apa ya, masih yang kayak kasihan ya jatuh miskin, terus kayak apa namanya gendut kayak ibu-ibu gitu, terus kayak pantasan aja nggak ada yang mau pakai, udah nggak laku kali ya, gitu-gitu sih. Ya, sempat menohok juga, cuman ya mau gimana ya Kak, kita kan nggak bisa kontrol mulut manusia, jadi kayak ya aku cuma bisa terima, aku cuma bisa tunggu aja waktu Tuhan yang terbaik. Gitu. Nah, orang juga bertanya kemana, apa yang terjadi gitu? Kamu bilang kamu mengalami masalah. Apakah itu bisa disebut sebagai titik terendahmu juga? Iya, betul banget. Itu jadi titik terendahku juga karena yang menyebabkan itu kan mamaku sendiri. Jadi sempet sedih juga sih kayak aku kan berjuang bareng dia gitu segala macem. Tapi saat aku kena masalah yang terlalu berat gitu, dia nggak ada pedulinya sama sekali gitu sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang aja dia bukan peduli, dia bukan apa, tapi kayak dia lebih kemarah gitu. Dia lebih kayak, kenapa sekarang viral di mana-mana? Kayak semua orang jelekin ibumu, semua orang kayak orang tuamu mana segala macam ya. Gimana ya Kak, maksudnya itu kan yang terjadi sekarang itu faktanya gitu. Jadi aku bingung juga, kayak aku serba salah gitu. Kamu kan mulai bekerja dari usia dini ya, 12 tahun? Iya, aku dari umur 12 tahun itu. Karena kemauanmu? Awalnya enggak. Aku merasa aku tidak ada passion di dunia entertain gitu ya, karena aku pemalu dari kecil gitu. Cuman karena waktu itu mamaku kelilit utang, terus peninggalan rumah dari papaku yang terakhir kali sebelum mereka cerai, sebelum mereka berpisah, itu akhirnya harus dijual gitu.
Jadi kayak oh ya mau nggak mau harus aku yang kerja ya gitu. Ya apalagi kerjanya kalau masih kecil kayak gitu kan nggak bisa. Akhirnya kayak ya udahlah kita ke dunia entertain aja coba, dan ya setelah 1 tahun berjuang alhamdulillah ada hasilnya gitu. Ada hasilnya. Apa hasilnya yang dulu sempat kamu miliki dari hasilmu bekerja itu apa? Aku sempat apa ya, kalau barang-barang gitu nggak ada Kak, karena aku jujur nggak aku pegang sendiri uangnya. Jadi aku tidak pernah tahu berapa jumlah hasil total yang dari syuting gitu. Cuman aku sempat punya mobil, aku sempat nyicil mobil juga. Terus sempat, ya maksudnya tidur di bawah AC, di rumah yang bagus. Ada kasur. Gitu. Ada kasur. Sekarang kasurnya tipis ya. Iya, kemarin kamu juga sempat diwawancara dan kamu menunjukkan kontrakan kamu gitu ya. Seperti apa kondisinya sekarang Thalita? Kita lihat yang berikut. Ini udah ada di rumahku. Di sini aku tinggal bareng 2 orang kakakku. Nah, untuk mereka kalau tidur di daerah sini juga, ini bisa dibilang kayak ya ruang tamu juga, kalau ada tamu ya boleh. Kalau tidur di sini, terus juga ada beberapa baju-baju juga di situ, dan emang belum punya lemari ya, Say. Jadi mohon dimaklumin ya kalau agak berantakan gitu, dan memang agak panas jadi agak keringetan juga ya. Dulu masih ingat ketika ya kamu kan sempat dijuluki Ratu FTV gitu. Kegiatanmu kalau bisa digambarkan seperti apa sih? Oh, aku awalnya perjuangannya memang ya aku sampai jalan kaki, casting iklan segala macam, karena dulu kan tidak ada sosial media seperti sekarang ya, belum ada sosial media yang casting ke casting lainnya. Betul, aku ngerasain itu. Terus kalau dibilang apa? Ya alhamdulillahnya setelah membaik semua, aku cuman libur syuting tuh paling cuman 2-3 hari aku udah kerja lagi. Jadi kayak memang sepadat itu. Iya, segitunya. Sampai kadang aku pernah dapat kayak 2 FTV dalam satu waktu gitu. Jadi kayak habis dari sini terus lari sana juga yang lain. Kayak gitu. Dan itu honornya sampai di masa kejayaan lah istilahnya, masa rame-ramenya itu honornya hitungannya per episode atau per hari? Aku per episode. Per episode? Yes, per episode. Kamu tahu jumlahnya? Kalau jumlahnya aku tahu waktu itu. Cuma kamu nggak pegang? Kenapa? Cuma aku nggak pegang. Ya kalau misalnya bisa dibilang nominalnya berapa, kalau kata kita sekarang kayak ya gaji orang UMR aku bisa dapetin dalam 1 episode gitu. Oke. Gitulah. Kalau kamu pikir-pikir lagi, nih atau mungkin netizen juga bingung, kemana gitu? Iya, itu masih jadi pertanyaan terbesar sampai saat ini. Mereka masih aja di kolom komen, tuh kemana uangnya Kak? Kan kamu kerja bukan setahun 2 tahun, kamu hampir 10 tahun gitu kan. Jujur Kak, aku bingung juga jawabnya gimana, karena semua kerjaan aku dari kecil dan segala macam itu yang megang mamaku. Jadi mungkin dia kalau ngedenger ini marah juga ya. Jadi kalau misalnya ditanya, dulu pernah ada yang nanya Kak Feni kayak, emang duit hasil anak syuting lo kemana gitu. Terus dia jawab dengan 3 hal pasti kayak, ya bayar utang lah, kan ada modal syuting, ada ini, ada biaya hidup segala macem gitu. Terus kayak orang masih bertanya-tanya, emang biaya hidupnya sebesar apa? Sampai bener-bener gak bisa nabung dengan uang sebesar itu ya. Karena menurut aku itu besar banget for me saat itu gitu. Jadi nggak tahu, aku selalu jawabnya kayak, ya coba ditanya ke yang bersangkutan aja kalau memang yang bersangkutan bersedia gitu. Dan sekarang kamu tinggalnya juga sama Om Tante? Yes, sama Om Tante. Karena mereka berdua yang mau menampungku saat itu. Mereka tuh yang pernah sampai ada kata-kata kayak gini Kak Feni, pokoknya siapapun yang keluarga yang nolongin kamu, ya gue musuhin gitu. Kayak gitu, sampai kayak gitu yang kayak, terus mereka yang dengan willingly kayak bodoh, terserah deh bodoh mau dimusuhin mau apa, yang penting lo masih punya anggota keluarga. Karena aku sendiri Kak, aku nggak ada adik, aku nggak ada kakak, aku nggak ada keluarga besar, nggak ada. Jadi kalau nggak ada mereka berdua, aku sendiri gitu. Di usiamu 21? 22 aku sekarang. Sekarang 22? Pada saat kejadian itu usia 20? Waktu kejadian masalah itu ya 19-20. Di usia semuda itu? Iya, di usia semuda itu. Sedih sih kalau diceritain. Aduh, gimana ya, apa yang kalau dikilas balik lagi kayak, ya ternyata aku sesendirian itu kalau nggak ada tante sama omku, kayak mau pulang kemana ya gitu, nggak ada keluarga lagi yang mau ngerangkul, nggak ada keluarga lagi yang mau tahu kayak susahnya aku gimana gitu. Jadi aku berterima kasih banget sama om sama tanteku sih, karena untuk mereka menampungku itu, mereka bakal dimusuhin sama seluruh keluarga besarku, dan kayak mereka nggak bermasalah gitu. Kayak yang penting lo nggak sendirian gitu, yang penting depresinya lo yang udah lewat lo nggak akan lewatin sendirian lagi. Pokoknya ada gue berdua, tenang aja kayak gitu. Di masa depresimu itu ya,
Apa yang terjadi dengan dirimu selain kamu kemudian jadi overeating, apalagi? Aku sempat self harm juga, sempat melukai diri sendiri, makanya itu salah satu alasan terbesarku kenapa aku punya tato sekarang gitu. Karena aku biar berhenti ditanya orang kayak kenapa lo self harm gitu. Apa yang akhirnya membuat kamu bisa bangkit nih sekarang dengan tetap berusaha, berjualan risol, thrifting? Apa titik baliknya? Karena kalau dari diriku sendiri nggak ada sih Kak, karena aku emang saat itu udah mau menyerah aja sama hidup, kayak udahlah aku udah capek untuk jatuh bangkit lagi. Alasan terbesarnya karena ke tanteku sama omku sih, dia yang masih percaya kayak udah lo bisa, kita bangun sesuatu, kita berubah, pokoknya aku bikin kamu bakal bahagia lagi, aku bikin kamu bakal senyum lagi, bakal ramah lagi, nggak akan diem lagi. Masya Allah, Gitu. baik sekali. Iya, mereka berdua sih. Makanya. Kalau lihat foto ini berikutnya, coba kita lihat. Ini kamu masih video call sama papa? Papa nggak ada di sini? Nggak ada. Sejak usia berapa kalian terpisah? Sejak aku usia 6 tahun, 6 mau 7 tahun. Aku udah gak ketemu papa sampai umurku yang sekarang. Tapi kamu masih suka video call? Belum lama ini masih video call karena aku sempat lost contact kayak berapa tahun ya. Dari aku 12 tahun sampai terakhir kemarin aku turning 22 baru teleponan lagi sama dia gitu. Terus justru dia sekarang yang support banget. Dia yang kayak aku bangga loh sama kamu bisa bangun bisnis sendiri, kamu bisa kayak apa nggak mendengarkan sekitarmu gitu. Kamu mau berjualan di pinggir jalan, kena asap, kena debu, ketemu orang yang kenalin, kamu nggak peduli. Jadi dia justru lebih, dia minta maaf juga. Minta maaf? Ya, itu yang membuatku untuk mau berhubungan lagi sama dia. Dia minta maaf, kayak maaf belum jadi papa yang benar, maaf belum tanggung jawab, sampai kamu harus banting tulang dari kecil gitu, buat hidup sendiri gitu. Sampai pendidikan aja aku terakhir SMP kan Kak, karena saking nggak boleh, waktu itu kayak ya harus kerja terus, pokoknya sekolah masa Nggak sempat ya itu? Iya, kayak gitu. Jadi kamu terpisah, maksudnya tidak kontekan dari umur 12 itu karena? Karena aku kecewa. Kamu kecewa? Ya, aku kecewa banget. Padahal papa pergi dari umur kamu 6 tahun, 6 tapi tahun. kamu kecewa di usia 12 tahun? Iya, di usia aku mulai kerja lagi gitu, aku mulai baru kerja lagi, so aku kecewa aja kayak, aku kan hadir di dunia ini bukan pilihan aku ya, kayak kok mereka sebagai orang tua tuh keberatan ya adanya aku, kayak bukannya tugasnya mereka tuh memang ngurusin aku gitu, bukannya tugasnya mereka tuh memang mengayomi aku sebagai seorang anak gitu. Sampai aku harus di usia kayak gitu, aku harus banting tulang buat ngehidupin gitu. Jadi kayak sempet kecewa, cuma sekarang enggak sih, aku sayang sama dia. Pastilah, anak-anak pasti sayang sama kedua orang tuanya. Ya, pasti ya. Kapan papa kamu menghubungi kamu? Kenapa? Kapan papa menghubungi kamu tuh kapan? Baru-baru ini? Tahun ini? Iya, baru-baru ini. Tahun 2023, pertengahan 2023 sampai Apa momennya? Tiba-tiba aja telepon? Iya, tiba-tiba aja telepon, tiba-tiba yang nanyain how are you, segala macem. Terus kayak ya langsung minta maaf itu gitu. Kaget kamu? Kaget banget lah. Aku kayak, dulu aku benci banget sama dia gitu. Tanpa alasan, ternyata dia juga mungkin mengalami apa sih, kayak keberatan juga dalam hidupnya, harus hidup seorang diri yang udah tua, harus di luar negeri, cuman punya adiknya doang, kayak gitu. Aku nggak mikirin ke situnya gitu. Pada saat papamu telepon, kamu dalam kondisi apa saat itu di pertengahan tahun 2023? Aku waktu itu aku sempat pulang kampung Kak. Di? Karena di Lampung, di kampungnya tanteku gitu. Sempat istirahat di sana untuk nenangin diri, untuk kayak biar back on track lagi. Jadi kayak sempat tenangin di sana, terus mungkin dia ngelihat salah satu statusku atau apa, jadi dia kayak mencoba menghubungi gitu. Kayak kamu di mana sekarang gitu. Iya, dan sekarang kamu ya berjualan itu. Kalau kita lihat foto berikut ini nih, foto ya kita tunjukin lagi satu foto deh. Ini adalah kamu di usia berapa nih? Belasan. Ini usia, iya belasan kayaknya. Kamu sekarang Thalita di usia 22 tahun. 22 tahun. Melihat kamu dulu di usia belasan ini, apa yang ingin kamu sampaikan pada dia saat ini? Aku mau bilang, apa ya, jangan pernah menyerah, karena keadaan di depan tuh bakal sulit banget. Jangan pernah nggak percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Tetap jadi diri sendiri, usahain yang terbaik, dan
yang terpenting tuh selalu ngutamain diri sendiri dulu. Karena aku selalu buat orang lain gitu. Jadi buat diriku sendiri aku nggak mikirin gitu. Jangan pernah menyerah karena waktu ke depan ada yang lebih berat lagi. Betul. Tapi mudah-mudahan ke depan menjadi lebih ringan buat kamu. Amin, amin, amin. Aku berdoa terus sih sama Tuhan gitu. Semoga dari semua yang kejadian sekarang bisa menemukan titik balikku lagi gitu. Untuk menjadi yang hidup yang lebih baik lagi. Menjadi bahagia. Ya, itu sih. Menjadi bahagia. Dan Menjadi bahagia. kamu tidak sendirian. Betul. Pasti ada orang-orang yang menyayangi kamu. Amin. Ada Tuhan Amin, betul. yang selalu menyayangi dan menyertai kamu. Amin. Kita ngobrol lagi sama Thalita. Ada Rieke Diah Pitaloka juga. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari, artis sekaligus politikus kelahiran 1974 yang pernah membintangi karakter Oneng dalam serial komedi berjudul Bajai Bajuri pada 2002 ini sejak 2009 terjun ke dunia politik dan menjadi anggota DPR selama 3 periode. Perempuan keturunan Sunda yang pada 6 Desember kemarin diundang oleh salah satu acara talk show ini disorot netizen karena sikapnya saat menarik tubuh Kiki Saputri dinilai tidak berhati-hati sebab Kiki tengah hamil. 3 Desember kemarin, Rieke menyuarakan kasus pemuda disabilitas yang menjadi tersangka kasus pelecehan di NTB dan menyebut penyandang disabilitas bisa menjadi korban namun bisa juga menjadi pelaku serta mendukung adanya penyidikan mendalam atas kasus tersebut. Rieke yang pernah menikah dengan Doni Gahral pada 2005 dan dikaruniai 3 anak namun bercerai setelah 10 tahun menikah pada 2015 ini masih memilih sendiri sampai saat ini. Benarkah Rieke berniat untuk menikah lagi di usianya yang akan memasuki 51 tahun? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama Ibu Rieke. Ini apa coba dia bawa iPad? Ini apa? Kan harusnya aku yang kembali ke laptop. Aku lagi mau ngebongkar kamu. Ada kasusnya di situ mau dibongkar nih. Hobi kita sama. Dracin. Aku punya saingan nanti kalau ada Iya. fan meet ya. The Story of Pearl Girl. Oh iya, ini aku suka banget. Lagi kan? Nanti ada. Coluse aku suka banget. Terus apa lagi? Apa lagi? Full the End of the Moon. Oh, Yang ini yang iya. Kamu suka yang cowoknya atau yang si itu, Bailu? Bailu aku suka. Bailu, The oke, Legend cewek. of Anli. Anli, kamu suka si Dealer Abadi? Kapan kita nobar? Mohon maaf ya, kita jadi asik sendiri. Padahal yang mau dibahas adalah yang berikut ini. Ketika kamu kemarin menjenguk Mat Solar. Ya, betulkah bahwa ya ada yang ingin kamu lakukan juga untuk Mat Solar berkaitan dengan masalah yang dihadapi? Masalah apa sih? Properti ya? Tanahnya dipakai untuk jalan tol. Tapi sebenarnya ini kasus kayak gunung es ya. Jadi banyak yang juga orang mengalami hal yang sama begitu. Karena ada semacam pencatatan, syarat administrasi, termasuk sertifikat yang masih berantakan gitu. Tapi dengan alasan penggunaan lahan untuk kepentingan umum, orang kan ya udah mau ngapain gitu, susah juga. Oke, seperti apa? Coba kita lihat dulu cuplikan videonya berikut ini. Ya ampun, kita lagi nontonin dulu gimana sih? Lagi nontonin Bang Emat. Ya, benarkah bahwa ya kamu katanya mau, ya itu kan masalah ganti rugi kemarin. Ya, jadi sebenarnya itu tanah udah dia beli sekian tahun lalu begitu. Tapi kan permasalahannya orang yang udah dibayar ini kemudian mengklaim bahwa itu tanah masih miliknya. Panjang lah. Dan ada juga menurutku harus diperbaiki juga di BPN-nya dan seterusnya. Ini lagi proses yang akhirnya tetap harus melalui proses hukum yang sebenarnya itu nggak perlu sebenarnya. Andai kata semuanya itu rapih. Pencatatannya. Semua. Nah, jadi Ibu mau bayarin atau mau membantu melalui jalur hukumnya supaya clear? Kamu mau menyantuni, kita yang harus disantuni bukan? Iya, juga. Siapa yang mau menyantuni kita silahkan berkah hidupnya. Jadi gitu ya dari legalitasnya. Enggak, ini harus diselesaikan karena permasalahan ini bisa kita selesaikan. Insya Allah kita jadi punya pattern bagaimana kalau ada masalah-masalah hukum, entah terkait tanah atau segala macam. Makanya aku lagi kuliah lagi S1 hukum sekarang. Bu, capek banget kuliah melulu, ya ampun, langsung aja praktek kenapa sih? Ya, langsung selesaikan masalah. Mau jadi lawyer, aku mau jadi lawyer. Beneran serius. Bu, kapan Ibu dapat jodohnya kalau sekolah mulu? Ya, itu kan? Untuk mengisi kekosongan sambil nungguin manakala ada yang berani mau beneran gitu loh.
Oke, kita Yang mau buka beneran. Kita buka pertanyaan dari netizen ini dulu ya. Pertama ya buat Ibu Rike. Pertanyaannya adalah Mbak Rike, susah nggak sih cari pasangan di umur yang sekarang? Di umur yang sekarang. Apalagi Kamu umur berapa? banyak stigma yang bilang kalau perempuan pinter itu susah nurut sama laki. Bukan susah, tapi nggak mau. Kita akan bahas setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap dulu di Asem ya pertanyaannya asem.